Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang materi statistika. Di dalam materi statistika, ada menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram, kemudian ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Baiklah, yang pertama kita akan menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan mengenal dulu unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, unsur pertama yang akan saya kenalkan adalah kelas interval. Apa itu kelas interval? Kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Semacam ini. 31 sampai 40, 41 sampai 50. Ini namanya kelas interval. Ya. Kemudian istilah berikutnya ada yang namanya batas bawah. Ya. Batas bawah. Nah, batas bawah yaitu data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. 31, 41, 51, 61, ini namanya batas bawah. Kemudian batas atas, ya. Batas atas ini adalah nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap interval. 40, 50, 60, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, ketelitian data itu berapa? Jika datanya bentuknya bulat 31 sampai 40, ketelitian datanya adalah 0,5. Perhatikan. Semisal saya ambil di kelas pertama 31 sampai 40, di sini tepi bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5, yaitu 30,5 dan seterusnya. Ya, saya ulangi, batas bawah ini adalah data yang terletak di sebelah kiri. Batas atas ini adalah data yang terletak di sebelah kanan. Kemudian tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah, ya. Lanjut, tepi atas. Kalau tepi atas ini batas atas ditambah dengan ketelitian data. Sama dengan tadi, ketika datanya 31 sampai 40, berarti tepi atasnya adalah 40 ditambah 0,5 atau 40,5. Nah, kemudian istilah selanjutnya adalah titik tengah. Titik tengah ini rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada banyak kelas. Banyak kelas ini rumusnya 1 ditambah 3,3 logaritma N. Nah, rumus ini digunakan apabila kalian akan menyusun tabel distribusi frekuensi. Jadi ada data, kemudian akan disusun tabelnya. Maka menggunakan rumus ini. Tapi kalau tabelnya sudah ada, banyak kelas ya cukup ini. 1, 2, 3, 4. Ini namanya banyak kelas, ada 4. Ya. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas ini tepi atas dikurangi tepi bawah. Semisal gini, 31 sampai 40. Panjang kelasnya berarti 40,5, tepi atas dikurangi tepi bawah 30,5. Nah, ini namanya panjang kelas. Panjang kelas tiap-tiap interval atau tiap-tiap kelas ini selalu sama dan harus sama, ya. Semisal ada yang nggak sama, berarti mungkin ada salah ketik atau salah hitung seperti itu. Nah,
panjang kelas di samping tepi atas dikurangi tepi bawah, kalian bisa pakai rumus batas atas dikurangi batas bawah, tapi jangan lupa ditambah 1. Nah, misal pakai batas atas ya berarti 40 dikurangi 31, jangan lupa tambah 1. Nah, ini saya contohkan. 40 dikurangi 31, jangan lupa tambah 1. Hasilnya sama. Gitu. Itu panjang kelas. Mau dihitung pakai jari ya boleh 31 sampai 40 ya. Kalau dihitung pakai jari, hitung-hitungnya dari 31, 32, 33 seperti itu. Jadi 31-nya ikut, 40-nya juga ikut sampai 40. Nanti sama sih ketemunya ada 10. Baik, berikutnya kita akan belajar macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ada 3, yaitu tabel distribusi frekuensi biasa, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Nah, tabel distribusi frekuensi biasa ini berisikan kelas dan frekuensinya. Kalau ini sudah biasa, namanya saja biasa gitu ya. Kemudian tabel distribusi frekuensi relatif seperti ini. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi tiap kelas interval dengan jumlah data. Jadi kalau mau menyusun tabel distribusi frekuensi relatif, itu kalian harus menjumlahkan dulu frekuensinya. Coba ini kita jumlahkan ya. 3 tambah 5, 8. Ini 21. Ini 8 tambah 3, 11. 11 tambah 21. 32, 32 tambah 8. Jumlahnya ada 40. Ya. Maka kalau mau menghitung ini angka 7,5 itu dapat dari mana? Itu adalah frekuensinya di sini 3 per frekuensi jumlah semua frekuensi 40 kali 100%. Ini ketemu angka 7,5. Demikian pula yang di sini 25% dari mana? Di sini frekuensinya 10 per 40 kali 100%, semacam itu. Berikutnya, yang ketiga itu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu. Mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Nah, ada 2 macam, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk yang kurang dari, kolomnya yang biasanya ini nilai, ini adalah tepi atas. Ya. Kemudian lambangnya FK kurang dari sama dengan. Cara menyusunnya bagaimana? Perhatikan. Frekuensi pertama 3. Tulis 3. Kemudian di bawahnya kan 5. Ini kita jumlahkan. 3 tambah 5. Kemudian bawahnya sini 8 ditambah 10. 18 ditambah 11. 29 ditambah 8. 37 ditambah 3. Ini namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Oke, lanjut ke yang lebih dari. Kalau yang lebih dari, itu di sebelah sininya tepi bawah. Nah, ngisinya kalau yang kurang dari itu dari atas, kalau yang lebih dari, ini kita ngisinya dari bawah. 3. 3 tambah 8. Berapa berarti? 11. 11 tambah 11. 22. 22 tambah 10. 32. 32 tambah 5. 37. 37 tambah 3. 40. Ya. Ini. Nah, kalau ini tabel distribusi frekuensi kumulatif kita buat kurva atau grafik, ini akan menjadi ogif negatif. Kalau tadi tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari
akan menjadi ogive positif. Gitu. Kita lanjutkan ke histogram. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berimpit. Sumbu mendatarnya mewakili kelas interval, sumbu tegaknya mewakili frekuensi. Nah, ini saya contohkan. Misal ada tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini histogramnya. Jadi sumbu mendatar, ini kelas intervalnya. Sumbu horizontal, ini sumbu tegaknya, ini adalah frekuensi. Nah, ini kelas intervalnya 3140, 4150 dan seterusnya. Oke. Nah, macam histogram itu ada yang seperti ini. Jadi dia di sumbu mendatarnya ini titik tengah. Nah, bedakan sama yang ini, yang satunya coba. Dia sama-sama pecahan, tapi kalau dia angkanya di tengah-tengah begini, ini titik tengah. Tapi kalau ada di tepi batang, semacam ini namanya tepi bawah dan tepi atas. Jadi ini tepi bawah. TB, ini adalah tepi atas. Kalau yang ini titik tengah. Ya, biasa dilambangkan dengan I kecil. Gitu. Nah, coba kita belajar contoh 1. Ya. Semisal ada tabel distribusi frekuensi, kalau ditanyakan panjang interval kelas, mau dihitung pakai rumus, pakai jari boleh. Kalau pakai jari 42 sampai 47 boleh, mulai dari 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Berapa? 6. Kalau dihitung pakai rumus, misalkan batas atas dikurangi batas bawah, berarti 47 dikurangi 42, jangan lupa ditambah 1. Ya. Atau kalau mau pakai rumus boleh 47 dikurangi 42 ditambah 1, ketemunya sama 6. Pakai tepi atas dikurangi tepi bawah juga boleh, ya. Tepi bawah kelas 48 sampai 53 berapa? Oke, betul 47,5. Tepi atasnya berapa? 72,5, ya. Banyak siswa yang mendapat nilai antara 73 sampai 78. Oh, ada 9. Ini kan 73 sampai 78, ya. Ini namanya membaca data. Banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60. Di bawah 60. Berarti ini kan? Ini 8 ditambah 6, 14 ditambah 3 ada 17. Itu ya. Persentase siswa yang memiliki nilai lebih dari 72. Lebih dari 72 berarti ini. 9 ditambah 5, 14. Jangan lupa dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Nih biar mudah. 10 ini 20, 30, 30 ini 14, 44, 44 tambah 6, 50. Dikali dengan 100%. Ini 2 ya. Ada 28%. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Nah, jika banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 66, berarti ini kan? Lebih dari 66 ada P plus 4, kemudian P min 3, kemudian 2, ada 19. Kita coba cari nilai P-nya. Ini 1 ditambah 2, 3. 2P sama dengan 19 dikurangi 3, 16, berarti P-nya ada 8. Nah, maka banyak siswa pada kelas interval 40 sampai 48 di sini adalah 2P min 1. 2 kali 8, 16 dikurangi 1. Berarti ada 15 siswa. Ya. Lanjut ke contoh 3. Soalnya dalam bentuk histogram. Nah, ini dia angka-angkanya di tepi, gitu ya. Ini di tepi batang. Berarti dia merupakan tepi atas dan tepi bawah. Ini tepi bawah, ini tepi atas. Persentase siswa yang berat badannya lebih dari 50 kilo. Oke. Saya tulis dulu ini frekuensi masing-masing biar mudah untuk menjumlahkan gitu ya.
Ini 10. 16 tambah 14, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. Yang lebih dari 50, berarti ini ya, mulai batang ini, 14 tambah 10, 24 kali 100%. 40 apa 50 ya? Oh, ini 30 ya, 30 berarti ada 50. Ya, ini bukan 40 tetapi 50. Nah, maka ada 48%. Kemudian persentase siswa yang berat badannya kurang dari 40. Kurang dari 40 berarti kan batangnya ini. Ada 4 ditambah 6, ada 10. 10 dibagi 50 kali 100%. Berarti ada 20%. Oke. Nah, demikian materi bahasan menyajikan data dalam bentuk histogram dan tabel distribusi frekuensi. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.